Saya benar-benar mengira akibat terburuk dari keluarga, saya meminjam properti, saya hanyalah beberapa nodo anggur di lantai. Saya salah besar. Ponsel saya meledak dengan peringatan darurat. Tepat saat saya melihat adik saya siaran langsung sumpah pernikahannya di dalam laboratorium federal rahasia, yang saya habiskan 12 bulan untuk mendapatkan lisensinya dari BRIN. Lalu helikopter polisi datang. Lalu mobil SUV hitam dinas. Hanya satu lagu pembuka pernikahan sudah berubah menjadi krisis keamanan nasional. Nama saya Desinto Pratiwi dan saya berusia 37 tahun. Jika Anda melihat hidup saya di atas kertas, Anda akan melihat serangkaian kotak centang dan tujuan yang tercapai. Saya punya gelar doktor ilmu lingkungan. Skor kredit saya mendekati 800. Rutinitas harian saya adalah bangun jam 5 pagi dan minum 1 cangkir kopi hitam sebelum memeriksa data log semalam. Saya hidup dengan prinsip pengurangan. Saya buang kekacauan, kebisingan, dan variabel tak terduga agar bisa fokus pada satu hal yang benar-benar penting bagi saya. Hal itu berdiri di depan saya, berkilau di bawah sinar sore desa Puncak, Bogor. Bagi moto yang tidak terlatih, struktur itu terlihat seperti mimpi Victoria yang ditarik ke tanah Indonesia. Itu adalah rumah kaca raksasa yang direnovasi, kerangka besi hitam melengkung elegan menahan langit, menopang lembaran kaca yang berkilau seperti gelembung sabun. Saya mempertahankan estetika asli properti yang saya warisi dari bibi buyut saya. Saya biarkan tanaman merambat Jawa yang menjuntai di dinding utara, daunnya berubah merah menyolo saat musim hujan mendekat. Saya pertahankan jalan batu tua yang berkelok melalui rumput liar menuju pintu gando. Saya ingin tempat itu indah. Saya ingin setiap hari berjalan ke tempat kerja dan merasakan kedamaian sebelum ilmu pengetahuan yang keras mengambil alih. Tapi keindahan itu hanya kulit luar, kulit yang sangat mahal dan sengaja dibuat. Di dalam katedral kaca itu bukan koleksi anggrek langka atau pakis juara. Di dalamnya adalah hasil hibah pemerintah senilai 1,5 miliar rupiah. Itu adalah fasilitas penahanan biosafety level 2 yang dirancang untuk studi pemecahan enzimatik mikroplastik eksperimental. Kaca bukan sekadar kaca. Itu adalah polikarbonat tahan benturan berlapis filter UV untuk melindungi senyawa fotosensitif. Kerangka besi indah itu diperkuat balok bojo yang mampu menahan badai kategori 3. Udara di dalam tidak berbau tanah basah dan melati mekar. Udara itu tidak berbau opo-opo. Sama sekali tidak odo. Karena seluruh interior dijaga tekanan negatif, bersirkulasi melalui penyaring HEPA industri 24 jam sehari agar enzim eksperimen tidak bocor ke ekosistem Bogor, dan sebaliknya tidak odo kontaminan luar merusak sampel. Ini kerajaan saya. Ini puncak 12 bulan perang birokrasi. Saya isi formulir 60 halaman. Saya jalani pemeriksaan latar belakang yang menggali setiap tilang parkir sejak usia 16. Saya terima inspektur dari 3 lembaga pemerintah yang mengukur jarak stasiun pencuci motor darurat dan pintu keluar dengan penggaris laser. Akhirnya saya dapatkan lisensi operasi 3 minggu lalu. Pratiwi. Saya berpaling dari dinding kaca. Rino Putri berdiri di ambang ruang anti-kontaminasi sambil memegang tablet. Rino berusia 24 tahun, brilian, dan memiliki rasa hormat terhadap protokol yang setara dengan saya. Dia satu-satunya orang yang saya percayai dengan kode KIPAT. Sensor zona 4 menunjukkan variasi kelembaban 2%, kata Rino sambil mendorong kacamatanya. Saya rasa segel ventilasi selatan perlu dicek manual. Biar saya yang tangani, kata saya sambil mengangguk. Kamu pulang saja, Rino. Ini Jumat. Kamu sudah off, Rino ragu-ragu. Yakin. Saya tahu keluarga Anda datang akhir pekan ini. Kalau butuh alasan si Budilap, dia tahu saya terlalu baik. Pergi saja, kata saya sambil tersenyum kecil lelah.
Saya tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Lagi pula kalau saya lewat makan malam, ibu saya akan mengira saya kena gangguan antisosial mendadak lagi. Rino tertawa kecil, mengetik beberapa perintah di tablet untuk log keluar, lalu menggantung jas labnya. Semoga beruntung, Sinto. Ingat, jangan biarkan mereka sentuh termostat. Tidak ada yang boleh sentuh termostat, jawab saya otomatis. Tidak ada yang boleh masuk ke sini sama sekali. Saya lihat dia pergi, mobilnya menimbulkan debu kecil saat menuruni jalan kerikil panjang. Saya sendirian. Saya kembali ke lab hening, kecuali dengung rendah ritmis sistem penyaring udara. Itu suara keamanan. Saya berjalan melewati airlock dekontaminasi. Desis berat pintu menutup di belakang saya memberi kenyamanan yang mungkin orang lain dapat dari selimut hangat. Saya lewati baris meja kerja stainless steel. Semuanya bersih mengkilap. Sentrifuga dan mikroskop tersusun dengan presisi militer. Di tengah ruangan berdiri unit inkubator utama, kotak logam besar berdengung yang berisi kultur bakteri milik saya. Kotak itu jantung proyek. Kalau kultur itu rusak karena lonjakan suhu atau kontaminan asing, 3 tahun penelitian dan hampir 2 miliar rupiah uang pajak hilang. Saya cek monitor sekali lagi. Semua indikator hijau. Sistem keamanan aktif. Kamera merekam. Sensor gerak aktif. Saya keluar dari lab jalani protokol keluar penuh. Lepas perlengkapan pelindung, cuci tangan 30 detik wajib, lalu keluar ke udara Bogor yang sejuk. Saya kunci pintu bojo luar yang disamarkan dengan veneer kayu rustik, dengar bunyi tune deadbolt elektronik. Saya lihat pelang kuning standar di dinding. Bukan cantik. Bukan rustik. Itu peringatan resmi pemerintah. Peringatan, fasilitas penelitian berlisensi pemerintah. Hanya personel berwenang. Pelanggar dikenai hukum negara. Itu jelek dan saya cintai itu. Itu garis batas. Itu bilang tempat ini bukan milik Sinto si anak perempuan atau Sinto si kakak. Tempat ini milik Derpratiwi sang ilmuwan. Saya berbalik dan berjalan ke rumah utama, rumah 2 lantai sederhana sekitar 100 meter jauhnya. Saya sudah lihat suflesus perak parkir di halaman. Perut saya mengerut. Keluarga saya sayang mereka. Sungguh. Tapi mencintai keluarga Pratiwi seperti memeluk kaktus. Anda harus terima bahwa Anda akan kena duri. Ayah saya, Budi, pria yang percaya segalanya bisa diperbaiki dengan jabat tangan dan jangan khawatir. Dia melayang sepanjang hidup dengan karisma dan keberuntungan, mengharap alam semesta tunduk karena dia orang baik. Ibu saya, Siti, makhluk berbeda. Dia hidup untuk penampilan. Bagi Siti, masalah hanya masalah kalau tetangga tahu. Dia bicara dengan manis agresif di mana kasihan sekali adalah senjata nuklir taktis dan saya cuma bilang adalah pembuka hinaan. Lalu Odorino. Adik saya berusia 29 tahun. Sepanjang yang saya tahu, hidupnya adalah seni pertunjukan untuk penonton asing di internet. Rino tidak cuma makan siang. Dia buat konten. Dia tidak cuma liburan. Dia eksekusi aktivasi merek. Dia cantik, penuh semangat, dan sama sekali tidak terikat realitas konsekuensi. Dia anak emas, yang berkilau. Saya yang lain, yang pakai kacamata, yang lebih suka batu dan sampel air daripada kencan prom. Yang pindah ke desa terpencil di Bogor untuk menatap bakteri. Saya tarik napas dalam dan buka pintu depan rumah. Sinto. Suara dari dapur, tinggi dan menuntut. Ibu muncul, menyeka tangan di lap. Dia selalu rapi sempurna. Rambutnya disemprot jadi helm pirang sempurna, yang mungkin tahan angin kencang. Akhirnya kamu datang, katanya sambil memeluk saya yang berbau parfum mahal dan pasif-agresif. Kami sudah nunggu 20 menit. Rino lapar sekali.
Saya sedang kerja, Bu, kata saya sambil melepaskan diri pelan. Saya bilang saya kerja sampai jam 5. Kerja. 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 Ayah saya membahana dari ruang tamu dengan gelas scotch di tangan. Dia tepuk bahu saya. Kamu bos sekarang, nak. Bos yang atur jam. Kamu harus belajar delegasi. Ini kontrak pemerintah, Pak. Kota saya jatuh ke penjelasan yang sudah saya ulang belasan kali. Saya punya kewajiban laporan. Saya tidak bisa pulang seenaknya. Nah, kamu sudah di sini, kata Rino. Dia bersantai di sofa saya, scroll ponsel. Tidak mendongak. Kamu ganti password wifi. Sinyalnya jelek banget di sini. Saya hampir tidak bisa upload story. Passwordnya sama, Rino. Dan kita di pegunungan. Sinyalnya memang begitu. Saya ke dapur menuang air. Ketegangan sudah berdenyut di udara, frekuensi familiar yang saya jalani seumur hidup. Mereka odo di ruang saya, tapi tidak benar-benar odo. Mereka isi luas lantai, tapi tidak paham hidup yang saya bangun. Jadi, kata ibu sambil bersandar di meja dan memandang saya dengan tatapan kritis. Tempatnya rustik. Halaman perlu landscaping. Kelihatan agak liar. Bu, itu taman penyerbu asli. Harus liar, kata saya. Nah, setidaknya bangunan koco besar di belakang itu memukau. Saya bilang ke ayahmu itu satu-satunya yang kelihatan punya kelas di properti ini. Saya tegang. Itu lap, Bu. Saya tahu. Saya tahu. Lap, dia lambaikan tangan meremehkan. Tapi cantik sekali. Cahayanya sangat Pinterest. Sangat beda. Itu fasilitas penahanan, kata saya suara turun 1 oktav. Bukan dekorasi. Kamu selalu serius sekali, kata Rino akhirnya mendongak dari ponsel. Dia masuk ke dapur, moto memindai ruangan seolah mencari latar belakang lebih baik. Jadi, kita makan. Saya odo fitting minggu depan, tidak boleh kembung, tapi saya benar-benar mati kelaparan. Makan malam di oven, kata saya. Lasagna, karbohidrat, Rino mendesah. Pilihan berani. Kami pindah ke meja makan. Percakapan mengalir seperti biasa di sekitar saya, melewati saya, jarang dengan saya. Mereka bicara tentang pertunangan Rino. Dia tunangan 3 bulan lalu dengan pria bernama Aryo, kapitalis Ventura, yang pakai loafers tanpa kaos kaki dan bicara hanya buzzword. Saya ketemu dia 2 kali. Kelihatan tidak berbahaya, sebagian besar karena dia habiskan waktu memandang pantulan di peralatan makan. Perencanaan pernikahan mimpi buruk, keluh Rino sambil menusuk lasagna. Semua venue sudah dipesan 2 tahun, atau minta 50 juta hanya untuk sewa. Perampokan, dan yang tersedia jelek sekali. Ballroom hotel dengan karpet bau 1998. Harus sempurna, tambah ibu. Kami punya reputasi yang harus dijaga. Foto rilis harus eksklusif. Saya cuma mau yang magis, kata Rino sambil memandang ke halaman belakang. Matahari terbenam dan sinar emas terakhir menyentuh kaca melengkung lap saya, mengubah seluruh struktur jadi permata menyala di hutan gelap. Saya lihat motor Rino membesar. Saya lihat roda di kepalanya berputar. Saya berhenti mengunyah. Rasa dingin menyapu saya. Insting primitif yang beri sinyal bahaya. Wow, desah Rino. Cahayanya indah, kata ayah sambil isi scotch lagi. Sinta bagus memperbaiki yang lomo itu. Kamu ingat waktu Bibi Edno masih punya? Ruin. Gorgeous, ibu setuju. Suaranya ambil nodo manis predator. Kamu tahu, sayang sekali menyembunyikan yang secantik ini hanya untuk opo itu yang kamu lakukan dengan kuman. Penelitian mikroplastik,
Saya koreksi, genggaman garpu mengencang. Benar. Plastik, koto ibu. Kelihatan sia-sia disembunyikan. Saya taruh garpu. Saya tahu kemono ini pergi. Saya ingin hentikan sebelum mulai. Tapi di keluarga saya, sekali kereta keluar stasiun, tidak berhenti sampai tabrakan. Saya pandang mereka. Ayah, tidak sadar dan ceria. Ibu, kalkulatif dan bersemangat. Adik, memandang lap saya seperti serigala memandang domba. Saya habiskan hidup membuktikan podo mereka bahwa apa yang saya lakukan penting, bahwa saya bukan cuma anak aneh yang suka sains, tapi profesional yang dapat hormat. Saya ingin mereka lihat lap dan lihat saya. Tapi mereka tidak lihat saya. Mereka lihat Fenway. Sinto, Kotorino sambil memandang saya. Dia tersenyum, senyum yang bikin dia lolos tilang dan masuk VIP seumur hidup. Kamu tahu, saya pikir saya siap-siap. Ketentraman pegunungan terasa sangat jauh. Krisis bukan inspektur pemerintah atau enzim tidak stabil. Krisis duduk di meja makan saya makan lasakno, dan merencanaan mengubah karier, saya jadi latar belakang. Tidak, koto saya sebelum dia selesai. Kamu bahkan belum dengar. Rino tertawa, tapi matanya menyipit sedikit. Saya rasa saya tahu, koto saya. Dan jawabannya tidak. Kesunyian yang mengikuti berat, hanya terputus denting es ayah. Tapi saya tahu ini hanya pertempuran pembuka. Perang baru mulai dan saya kalah jumlah 3-1. Tidak. Koto itu menggantung di udara di atas lasakno seperti bau busuk. Saya ucap jelas, tegas, dengan finalitas yang biasanya akhiri percakapan di ruang rapat. Tapi di meja makan keluarga Pratiwi, tidak, rupanya hanya tawaran pembuka. Ibu saya, Siti, berkedip podo saya. Bulu matanya panjang sintetis, berkedip dengan kebingungan terlatih. Dia minum chardonnay pelan, tinggalkan bulan sempurna lipstik peach di pinggir gelas. Sinto sayang, katanya suara turun ke nodo merayu yang dipakai saat manipulasi customer service. Jangan reaktif begitu. Kamu belum dengar visinya. Saya tidak perlu dengar visinya, koto saya taruh garpu. Nafsu makan hilang, diganti simpul dingin kecemasan di perut. Bu, bangunan itu bukan Fenway. Itu fasilitas penelitian berlisensi pemerintah. Itu laboratorium biosafety level 2. Bukan lumbung. Bukan ballroom hotel. Itu instrumen ilmiah. Tapi sangat Pinterest, balas ibu seolah itu argumen hukum. Dia isyarat ke jendela di mana lap sekarang siluet di senja. Maksud saya, sungguh Sinto, lihat garisnya, besi tempo. Coro tanaman merambat menjuntai di pintu masuk, industrial chic. Itu tren terbesar sekarang. Rino tunjukkan foto pernikahan di Ubud yang biaya 200 juta, dan Fenway itu tidak seindah greenhouse kamu. Itu bukan greenhouse, koto saya gigit gigi. Bukan lagi. Detail, ayah Budi ikut. Dia potong lasakno besar. Keju meregang panjang. Kamu terlalu terpaku detail. Sinto selalu begitu. Lihat, adikmu lagi kesulitan. Semua tempat bagus sudah full. Depositnya kriminal. Dan di sini kamu duduk di tambang emas lokasi, tapi kamu simpan sendiri untuk opo, serangga bakteri. Enzim, saya koreksi, dan saya tidak simpan sendiri. Saya jogo aman karena diwajibkan hukum. Saya tarik napas, coba perlambat detak jantung. Saya perlu bicara bahasa mereka. Buat mereka paham ini bukan soal saya egois. Ini soal pemerintah Indonesia sangat ketat. Dengar saya, koto saya condong maju. Untuk dapat lisensi lab itu, saya harus setuju inspeksi acak. Odo kamera di dalam yang langsung ke server aman. Odo sensor di pintu. Kalau orang tidak berwenang masuk fasilitas itu,
Siapapun yang bukan saya atau asisten terdaftar, itu picu protokol pelanggaran. Kita bicara denda mulai 50 juta per insiden. Kita bicara pencabutan hibah langsung. Kita bicara kemungkinan penjara kalau mereka anggap saya lalai dengan materi biologis. Saya pandang mereka tunggu gravitasi penjara meresap. Ayah tertawa pendek meremehkan. Suara kering seperti daun kering bergesek aspal. Ah sudahlah Sinto, katanya lambaikan garpu. Kamu selalu dramatis. Penjara untuk pernikahan. Kamu bertingkah seolah bangun hulu ledak nuklir di belakang sono. Ini acara keluarga. Siapa yang tahu polisi tidak awasi halaman belakang di puncak? Mereka tidak perlu awasi halaman, koto saya suara naik. Mereka awasi data. Mereka awasi log akses. Pak, ini bukan seperti manipulasi Ini tingkat kepatuhan keamanan nasional. Rino yang selama ini abaikan percakapan untuk edit foto cincin tunangannya, akhirnya mendongak. Dia mendesah panjang bosan yang bilang kekhawatiran saya melelahkan fisik. Kamu negatif sekali, katanya jatuh ponsel ke meja dengan bunyi. Ini seharusnya waktu paling bahagia hidup saya. Saya stres setengah mati bikin ini sempurna. Odo sponsor tunggu tanggal. Odo follower minta reveal venue dan kamu khawatir soal dokumen. Saya khawatir karier saya, Rino, koto saya. Dan penjara negara. Ya Tuhan kamu egois sekali, katanya geleng kepala, mata biasanya cerah kosong, tajam dengan kejelasan dingin mendadak. Keluarga harus prioritas nomor 1. Sinto, itu yang ibu dan ayah ajarkan. Saat saya butuh kamu datang. Itu aturannya. Udara ruangan membeku. Denting peralatan makan berhenti. Dengung kulkas di latar tiba-tiba memeakan. Keluarga, koto saya suara pelan tapi mantap. Tidak minta kamu langgar hukum. Ibu terkesiap tajam seolah saya tampar. Wajah ayah memerah sedikit, rahang bergerak. Rino hanya pandang saya, ekspresi tak terpojok, kalkulatif. Baiklah, koto ibu akhirnya suara rapuh. Saya rasa cukup sikap itu. Kami cuma usul. Tidak perlu permusuhan. Saya tidak permusuhan, koto saya. Saya realistis. Lupakan sojo, ayah gerutu. Rusak makan malam enak. Beri anggur, Siti. Mereka alihkan percakapan seketika. Satu saat kami bahas penghancuran moto pencaharian saya. Saat berikutnya ibu bicara tentang anjing golden retriever, tetangga dan ayah keluh harga bensin. Pivot mahir. Coro mereka bilang keberatan saya dicatat, diarsip, dan dibuang. Tapi kesunyian di bawah obrolan mereka berat. Kesunyian predator tunggu mongso turunkan kewaspadaan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya mereka. Saya minta diri, bilang perlu ke kamar mandi. Saya ke lorong, tangan sedikit gemetar. Saya keluarkan ponsel. Saya butuh jejak kertas. Kalau keadaan memburuk, kalau mereka coba rasa bersalah nanti atau klaim tidak tahu, saya butuh bukti saya sudah tarik garis. Saya buka grup chat yang include ibu, ayah, dan Rino. Saya ketik cepat. Mengenai lab, saya ingin jelas sekali agar tidak ada kebingungan. Laboratorium adalah zona terlarang pemerintah. Tidak ada yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh sentuh sensor luar, keypad, atau pelang. Kamera aktif 24 jam. Masuk tanpa izin akan picu respons polisi dan hancurkan karier saya. Tolong hormati ini. Saya tekan kirim. Lalu untuk amannya saya copy teks dan kirim email ke alamat bisnis ayah dan email inquiry Rino yang dipakai untuk kontrak influencer. Saya kembali ke ruang makan. Ponsel bergetar di saku. Mereka semua terima. Tidak ada yang pandang saya.
Ibu tertawa atas sesuatu yang ayah katakan. Rino kembali ke ponsel. Mereka lihat peringatan. Mereka boco. Dan mereka putuskan pura-pura tidak odo. Itu lebih menakutkan daripada argumen. Argumen bisa dimenangkan. Penyangkalan adalah tembok yang tidak bisa dirobohkan. Saya duduk lagi, angkat garpu. Lasakno sudah dingin. Jadi, koto saya coba jembatani jurang, coba jadi kakak yang mereka inginkan tanpa serahkan ilmuwan yang saya jadi. Kapan hari besarnya? Kamu belum kirim undangan. Saya perlu tahu di Meline. Kalau pernikahan berbulan-bulan lagi, saya punya waktu perkuat batas. Saya bisa pasang pagar sekunder. Saya bisa sewa satpam swasta akhir pekan. Rino mendongak, wajah mulus jadi topeng acuh tak acuh. Dia minum air. Oh, kami masih finalisasi daftar tamu, katanya ringan. Tapi tanggal sudah fix. 3 minggu dari Sabtu ini. Saya tersedak air. 3 minggu. Itu pertunangan pendek, ibu cepat belo Rino. Aryo jadwal padat dengan merger, dan Rino mau pernikahan musim hujan sebelum terlalu dingin. Sangat romantis, spontan. 3 minggu, ulang saya, pikiran berpacu. 3 minggu bukan opo-opo. Itu bahkan tidak cukup ubah gaun, apalagi rencanakan pernikahan yang Rino anggap layak merek. Ketat, Rino akui sambil angkat bahu. Makanya saya stres soal Fenway. Tapi kami akan atasi. Kami selalu atasi. Dia tersenyum podo saya. Lalu senyum asli, lembut kakak adik. Saya benar-benar ingin kamu jadi maid of honor saya, Sinto, katanya. Saya tahu kita beda. Saya tahu kamu anggap saya dangkal dan kamu anggap saya intens, tapi kamu kakak saya. Itu sangat berarti bagi saya. Kemarahan yang mendidih di dodo mulai dingin, diganti keinginan sakit familiar untuk koneksi. Saya habiskan bertahun-tahun di luar keluarga ini, pandang masuk lewat kaca, seperti mereka pandang lap saya sekarang. Saya ingin jadi bagian perayaan. Saya ingin berdiri di sisinya. Saya senang jadi maid of honor kamu, koto saya pelan. Bagus, koto Rino. Sudah selesai. Dan Fenway, tanya saya, perlu dengar sekali lagi. Jangan khawatir, koto ayah lambaikan tangan. Kami akan cari. Odo country club di Bogor atau kebun botani. Kami atasi. Jangan rusak akhir pekan bicara logistik. Saya hembus napas yang tidak sadar saya tahan. Mereka mundur. Mereka dengar saya. Mereka tidak masuk akal. Yo, tapi tidak gila. Mereka tidak akan risiko seluruh hidup saya untuk pesta. Baiklah, koto saya. Baiklah, saya percaya mereka. Kenapa tidak? Siapa yang bohong soal tanggal pernikahan sendiri? Siapa yang pandang kakaknya dan minta jadi maid of honor sambil rencanakan kejahatan negara? Saya pandang Rino. Dia ketik di ponsel lagi, senyum kecil rahasia di bibir. Saya anggap dia Cat Aryo. Saya tidak tahu dia Cat wedding planner bernama Chloe. Saya tidak tahu dia Cat kru pencahayaan. Dan saya pasti tidak tahu 3 minggu adalah fabrikasi total. Pernikahan bukan 3 minggu lagi. Pernikahan akhir pekan ini. Saya habiskan lasakno dingin, rasakan campuran lego aneh dan kecemasan tersisa. Di luar, angin kencang, getarkan kaca jendela. Di lab bawah, humidifier berdengung, server berkedip, dan enzim dalam animasi suspensi. Tidak sadar mereka akan jadi dekorasi pernikahan termahal dalam sejarah Bogor. Anggur lagi, ibu tawarkan angkat botol. Boleh, koto saya. Saya minum. Saya rileks. Saya turunkan kewaspadaan. Dan itu saat saya kalah.
Tepat 1 minggu kemudian perangkap dipasang. Tidak kelihatan perangkap. Kelihatan amplop krem dari karton mahal tebal, duduk polos di meja dapur sebelah kopi pagi Soyo. Ibu Siti berdiri dengan senyum terlalu cerah, terlalu bersemangat. Ayah bersandar di kulkas, coba kelihatan santai meski kakinya ketuk ritme kianat. Buko, Ibu desak. Anggap hadiah terima kasih dini karena jadi maid of honor terbaik yang adik bisa minta. Soyo ragu. Tangan Soyo kering retak karena cuci berlebih dan pakai sarung tangan. Moto Soyo seperti penuh pasir. 4 malam terakhir Soyo jalankan tes kalibrasi inkubator, tidur 2 jam di depan kantor. Soyo lelah. Soyo rapuh dan mereka tahu. Soyo robek amplop. Di dalam brosur Stonepine Wellness Lodge. Itu retreat mewah 3 jam utara, tersembunyi di pegunungan biru. Paket include menginap 3 hari, pijat deep tissue, dan detot digital total. Kami pesan akhir pekan ini, ayah berseri. Kamu berangkat Jumat siang. Kembali Senin pagi, tepat waktu bantu Rino fitting akhir minggu depan. Soyo tidak bisa pergi, koto Soyo. Soyo punya lock containment kuartal jatuh tempo Seloso. Lab butuh kamu waras, ibu potong, suara turun ke bisik simpatik. Lihat kamu, Sinto. Lingkaran hitam di bawah moto. Kamu bergetar stres. Rino khawatir kamu kolaps sebelum pernikahan. Kami semua. Dia sentuh lengan Soyo. Tangan hangat. Rasanya perhatian. Rasanya cinta. Tolong, katanya, lakukan untuk keluarga. Lakukan agar kamu glowing di foto. Kami cuma mau kamu istirahat. Soyo pandang brosur, kolam mineral panas, tempat tidur 400 triathlon. Kesunyian. Godaan fisik. Beban berat tarik bahu. Soyo begitu lelah bertarung. Soyo begitu lelah jadi ilmuwan waspodo paranoid. Sekali sojo. Soyo ingin jadi anak perempuan yang terima hadiah. Rino bisa cover cek akhir pekan, tanya Soyo lebih ke diri sendiri. Tentu bisa, ayah cepat. Gadis itu efisien. Dia hampir kamu. Soyo pandang mereka. Soyo cari tipuan, tapi Soyo terlalu kurang tidur untuk temukan. Soyo hanya lihat 2 orang tua yang ingin anaknya tidur. Baiklah, bisik Soyo. Ibu tepuk tangan. Luar biasa. Kamu packing. Kami urus sisanya. Jumat siang Soyo sudah packing. Soyo turun ke lab beri Rino Putri instruksi akhir. Dia duduk di terminal utama, log variasi kelembaban pagi. Soyo aktifkan protokol akhir pekan. Sistem masuk mode pemantauan daya rendah. Akan kami kalau variasi termal lebih 2 derajat. Kamu tidak perlu datang fisik kecuali dapat alert. Rino angguk, ketik perintah. Nikmati spa, Sinto. Serius, jangan pikir enzim. Jangan pikir pemerintah. Hanya tidur. Soyo janji. Kami keluar bersama. Soyo lihat Rino kunci pintu dalam. Soyo lihat dia amankan pintu bojo luar. Soyo tarik handle sendiri, pastikan deadbolt terkunci. Kokoh. Tak tembus. Soyo masuk mobil dan pergi. Saat belok ke jalan utama, tinggalkan properti, Soyo rasakan simpul di dodo longgar. Soyo bebas 72 jam. Soyo tidak tahu Soyo baru tinggalkan pos menurut tim Meline yang direkonstruksi investigator pemerintah kemudian. Suf perak bawa orang tua Soyo dan pria bernama Edi masuk halaman tepat 58 menit setelah lampu belakang Soyo hilang. Edi bukan tukang kunci terdaftar. Dia pria yang ayah temukan di forum online, iklan emergency lodge code dan just only, tidak tanya opo-opo. Dia bawa van karatan tanpa logo. Dia tidak minta akto. Tidak minta. Dia minta 3 juta.
Ayah berdiri di gerbang, pandang kamera keamanan dengan semir percaya diri sementara ibu mondar-mandir cemas cek jam. Mereka tidak terobosan. Di pikiran mereka hanya fasilitasi akses properti keluarga. Tapi kepat pintu lap militer grade. Tidak ada lubang kunci untuk dibobol. Itu elektronik. Disitulah Rino masuk. Dia belum di tempat. Dia video call di ponsel ibu, yang ibu angkat ke lensa kamera pintu lalu tunjuk ke Edi. Saya pemiliknya. Suara Rino riang dari layar, picelatet dan meyakinkan. Dia pakai jubah sutra, pegang kucing panik milik tetangga. Maaf sekali. Saya ganti kode minggu lalu dan lupa total. Dan sekarang Mruhiskers terkunci di dalam dengan obatnya. Dia kejang kalau tidak minum jam 2. Tolong, harus bantu saya. Pertunjukan layak Oscar. Dia bahkan keluarkan air mata palsu. Lalu angkat kertas ke kamera. Buram. Tagihan listrik apartemennya di Jakarta, tapi ibu jempol tutup alamat. Edi hanya lihat nomor Pratiwi terakhir dan banyak teks resmi. Cukup bagi saya, Bu, kata Edi. Dia tidak kepat. Dia bipas total. Dia ambil angle grinder berat dari van. Bunyi bilah berlian gigit rumah bojo penguat mekanisme kunci pasti memeakan. Percikan hujan ke jalan beton bersih. Bunyi kasar-kasar robek ketenangan siang. Butuh 10 menit potong baut. Pintu terbuka. Orang tua saya masuk ruang anti. Mereka sekarang berdiri di fasilitas pemerintah tanpa izin. Mereka hirup udara tersaring yang biaya 5.000 per menit. Bau rumah sakit, ibu keluh kerut hidung. Kita perlu angin. Dan pelang-pelang ini jelek. Dia tunjuk jari manikur ke pelang kuning biohazard level 2 yang disekrup dinding. Diwajibkan 4 lembaga pemerintah. Berisi info kontak darurat dan protokol paparan kimia. Jelek sekali, kata ibu. Bertabrakan dengan rangkaian bunga. Skema warna blus dan sake, bukan lemon radioaktif. Saya lepas, kata ayah. Dia keluarkan obeng dari saku. Satu persatu dia bongkar pelang peringatan pemerintah. Dia tumpuk muka bawah di kardus, perlakukan pemberitahuan hukum yang lindungi nyawa manusia seperti barang loak garasi. Lebih baik, ibu kotor rapi baju. Sekarang kamera. Kita tidak boleh odo kamera pandang tamu. Itu invasif. Orang ingin privasi. Ayah ke hub keamanan di sudut ruang anti. Dia tidak tahu operasi software. Tentu tidak tahu nonaktif rekam dengan anggun, jadi dia hanya temukan kabel daya rak server lokal dan cabut dari dinding. Di Stonepine Wellness Lodge, 60 km jauhnya. Saya check-in kamar. Saya angkat ponsel cek status lab sekali terakhir sebelum serahkan ke resepsionis untuk kotak kunci detot wajib. Layar tunjuk ikon abu. Koneksi hilang. Saya kerut kening. Sinyal pegunungan spotty. Kadang terjadi saat badai. Saya lihat jendela. Langit biru cerah. Bu, resepsionis koto angkat tas beledu. Ponsel Ando. Kami rasa relaksasi lebih dalam kalau putus total. Saya pandang ponsel. Pandang senyum menenangkan resepsionis. Saya pikir permohonan ibu agar saya istirahat. Hanya glitch, koto saya sendiri. Rino Putri akan telepon kalau Doyo benar-benar mati. Saya matikan ponsel. Saya jatuh ke tas beledu. Saya serahkan. Kembali di puncak, lab sekarang buta. Otak elektronik yang pantau tekanan udara, suhu, dan masuk tanpa izin mati. Ayah debu tangan. Nah, venue privat aman. Sempurna, ibu mendesah. Masuk ruang lab utama, dia pandang baris peralatan mahal, meja kaca, unit inkubator. Dia tidak lihat eksperimen halus.
Dia lihat permukaan mengkilap untuk letak lilin. Kita cuma perlu pindah beberapa meja logam agar ruang lantai danso. Ponsel saya dibrankas, saya berjalan ke meja pijat, bau lavender dan eukaliptus. Saya tarik napas dalam, biarkan ketegangan leleh dari bahu. Tidak sadar adik saya sekarang berdiri di tengah karya hidup saya, pegang meteran. Rino datang 10 menit setelah kamera gelap. Dia masuk seperti ratu penakluk. Dia abaikan unit filtrasi mahal. Dia abaikan wadah sampel tertutup. Dia langsung ke tengah ruangan di mono akustik terbaik. Dia keluarkan ponsel. Buka grup chat acara abad ini. Ketik, Venue aman. Penyihir pergi. Bawa truk besok jam 6 pagi. Lalu kirim pesan kedua ke wedding planner. Kami punya akses penuh. Tanpa batas. Saya mau panggung tepat tengah di bawah kubah koco dan pastikan kru cahaya tahu bisa pakai balok struktural untuk rigging. Saya mau kelihatan mahal. Dia pandang lap, smirk puas di bibir. Dia tidak tahu balok struktural dikalibrasi tahan koco, bukan lampu panggung. Dia tidak tahu meja logam yang mau dipindah di baut lantai cegah getar rusak sampal. Dia tidak tahu opo-opo. Dan karena saya sekarang telungkup di meja pijat dengan irisan timun di moto, saya juga tidak tahu. Matahari terbenam atas puncak, lab yang biasanya bentang kesendirian dan sains, duduk rentan terbuka. Kunci rusak, sensor mati, pelang di kardus, dan invasi baru mulai. Invasi mulai dengan pujian yang rasa seperti penodaan. Jam 6 pagi Sabtu, armada truk kotak putih bergemuruh naik jalan kerikil properti Soyo. Mereka bawa logo Luch Events, perusahaan spesialis ubah ruang biasa jadi dongeng untuk orang yang punya uang lebih dari akal. Tim yang tumpah dari truk tidak kelihatan seperti inspektur pemerintah yang biasa. Mereka pakai kaos hitam dan sapu alat, dan pandang lap Soyo seperti pelukis pandang kanvas kosong. Menakjubkan, Koto lihat planner, wanita bernama Chloe. Dia berdiri tengah atrium utama, suara bergema sedikit dikocok diperkuat. Struktur industrial, coro cahaya pagi sentuh balok bojo. Benar-benar Eropa. Rasanya seperti konservatori di Milan. Ibu berdiri di sisinya, berseri seolah dia sendiri las balok bojo. Kami tahu punya potensi. Ibu bohong, rapi blus sutra. Kami cuma perlu bersihkan sedikit kekacauan biar ruang bernapas. Kekacauan yang dia maksud include pelang keselamatan, stasiun pencuci motor darurat, dan penondo perimeter steril. Napas yang dia inginkan akan sesakkan sistem aliran udara paling canggih di Bogor. Saya tidak odo di sono lihat, tapi saya lihat rekaman. Saya lihat kwitansi dan rekonstruksi tempat kejadian 1000 kali. Transformasi efisien, profesional, dan mengerikan karena ketidaktahuan. Kru acara mulai dengan panggung. Chloe putuskan titik fokus visual pernikahan tepat di bawah kubah koco tengah di mono cahaya alami paling kuat. Secara visual pintar. Cipta efek halo untuk pengantin. Secara ilmiah bencana. Titik spesifik itu zona intake sistem tekanan negatif. Di mono udara ditarik dan dibersihkan sebelum sirkulasi ulang. Dengan letak platform kayu tinggi, tirai beludru berat, dan lengkungan bunga raksasa tepat di sono, mereka efektif sumbat paru-paru bangunan. Aliran udara yang harus konstan laminar agar enzim dormant, jadi turbulen dan terbatas. Lalu pencahayaan. Lab saya dilengkapi lampu tumbuh spektrum penuh botani dan lampu observasi intensitas tinggi. Kasar, putih, klinis, tidak cocok vibe romantis modi yang Rino Pin Division buat. Bisa kita gel ini? Teknisi tanya tunjuk lampu rigging juta dolar. Cuma tutup, Chloe arah. Kami bawa upliket amber. Kita mau glow lilin. Jadi teknisi naik tangga. Mereka tempel gel tahan panas atas sensor yang pantau intensitas cahaya. Mereka klem lampu sorot teater berat ke penyangga struktural
yang dirancang tahan beban statis, bukan peralatan bergetar. Mereka ubah ruang yang dirancang kejelasan absolut jadi gua kuning amber redup. Lalu mereka temukan area persiapan sampel. Meja stainless steel panjang di dinding timur. Seamless, non-poros, antimikroba. Di situ saya siapkan selide dan tangani kultur mentah. Bar ini luar biasa, kepala catering seru sambil usap permukaan. Lihat finishingnya. Kita bisa setup koktail signature di sini. Panjang cukup untuk 3 michologis. Mereka tidak tanya apa yang ada di meja 24 jam lalu. Tidak tanya protokol residu kimia. Mereka hanya bongkar peti vodka, gin, dan gelas kristal. Mereka setup ember es di mana saya biasa simpan reagen sensitif suhu. Mereka iris lemon dan jeruk nipis di talenan, letak langsung di permukaan di mana saya isolasi strain bakteri Jumat pagi. Itu pelanggaran tertinggi, tapi kelihatan indah. Itulah tragedinya. Kalau tidak tahu, itu bom waktu biologis. Kelihatan venue modern Cage paling di Bogor. Tapi pelanggaran terburuk adalah tanaman hijau. Lab saya berisi sampel tanaman hidup, khususnya strain IV modifikasi genetik yang jadi bioindikator pemecahan mikroplastik. Tanaman ini titik doto. Rapuh. Tanaman merambat agak berantakan, Kotorino berjalan ruang sambil pegang ponsel tinggi cek Angle. Bisa kita rapi. Mungkin tambah kilau. Kita bisa anyam lampu peri lewatnya, jeloe usul. Dan mungkin gantung kristal tetesan. Akan tangkap cahaya. Lakukan, Rino perintah. Dekorator kerja. Mereka ambil untayan lampu baterai berat dan lilit ketat batang tanaman riset. Mereka gantung prisma kristal dari cabang halus. Mereka efektif cekik subjektas, tambah beban dan panas ke organisme yang tumbuh lingkungan bebas stres terkendali. Sementara ruang fisik diserang, ruang digital disenjatai. Rino tidak cuma sewa videografer. Dia sewa tim produksi. Ada 3 operator kamera, pilot drone yang untungnya dibatasi langit-langit kaca, dan manajer media sosial khusus yang tugasnya siaran langsung acara ke 600.000 follower Rino. Mereka setup pusat komando di kantor saya. Mereka dorong buku log saya ke samping untuk monitor dan micing board. Mereka colok peralatan hikdeman ke stop kontak yang label dicatat cercuit live support. Kita butuh bandwidth, teknisi teriak. Wifi sampah. Cuma colok ke hardline, Rino koto lambaikan port Ethernet di dinding. Ini lab riset. Internet harus cepat. Mereka colok server streaming langsung ke jaringan internal fasilitas pemerintah. Mereka bypass firewall karena port fisik di dalam zona aman. Dengan begitu mereka buka terowongan langsung antara siaran pernikahan dan database berisi riset lingkungan rahasia. 60 km jauhnya di Stonepine Wellness Lodge. Saya duduk di bangku kayu jati pandang lembah berkabut. Saya baru selesai sesi meditasi yang ternyata saya nikmati. Saya lebih tenang daripada berbulan-bulan. Saya ambil tas beledu yang resepsionis kembalikan untuk check-in tengah menginap, kebijakan agar tamu tidak panik withdrawal. Saya nyalakan ponsel. Layar menyala. Saya langsung tap up sistem keamanan lab status offline. Feed kamera. Tidak ada sinyal. Jantung saya loncat. Tapi lalu saya lihat data telemetri sekunder. Paket low bandwidth yang kirim via seluler Badcup terpisah dari internet utama. Suhu 72 derajat, kelembaban 45%, daya aktif. Saya hembus napas. Sistem lingkungan tahan. Status offline kamera dan kunci kemungkinan berarti internet down. Atau badai roboh router, tapi Badcup sensor bilang ruang stabil. Hanya wifi, bisik saya sendiri. Daya nyala. Suhu baik. Saya pandang ikon no signal lagi. Suara kecil di kepala teriak agar saya masuk mobil.
Bilang pulang dan cek. Bilang diam bukan aman. Tapi lalu saya pandang brosur di pangkuan. Percaya proses. Katonyo, lepaskan kendali. Saya pikir wajah ibu saat beri hadiah. Saya pikir betopo marah mereka kalau saya muncul sehari lebih awal, paranoid dan tuduh, rusak akhir pekan karena router glitch. Saya tidak mau jadi orang itu, putus saya. Saya tahan tombol daya ponsel. Layar hitam. Saya taruh kembali ke tas beledu. Saya serahkan ke resepsionis. Kunci sampai Senin, koto saya. Pintu brankas hotel Bojo Berat ayun tutup. Jelung. Bunyi itu tanda boco karier saya. Minggu pagi pecah dengan langit biru seolah dicat di puncak. Transformasi selesai. Lap bukan lap lagi. Itu katedral cahaya dan koco. Tamu mulai datang jam 10 pagi. Mereka persis kerumunan yang Rino idamkan. Odo influencer gigi sempurna dan ring liket di ponsel. Odo selebriti kecil terkenal karena terkenal. Odo kapitalis Ventura yang kerja dengan calon ipar soyo. Pria pakai jas lebih mahal dari mobil pertama soyo. Mereka keluar limusin hitam dan SUV mewah, tumit klik di trotoar. Mereka jalan jalur, terima gelas campakne dari pelayan yang try minum di airlot dekontaminasi. Oh ini memukau. Wanita pakai gaun merah memuji, putar di ruang anti. Sangat edgy. Ini galeri seni. Ini estate pribadi. Ayah Koto berdiri di pintu pakai tuxedo, main peran patriark dermawan. Kami suka jogo di keluarga. Tamu mengalir ke lab utama. Ruang padat. 150 orang dikemas di ruang yang dirancang maksimal 4 peneliti. Panas tubuh sojo naik. Level karbon dioksida dari napas naik. Kelembaban dari bar terbuka dan rangkaian bunga mulai jenuhkan udara. Sensor, yang tidak saya lihat karena ponsel di brankas, menjerit. Alarm diam picu satu persatu. Peringatan kelembaban, CO2, obstruksi aliran, tapi alarm diam mereka berkedip merah di konsol kantor saya, terkubur di bawah tas peralatan videografer. Tidak odo yang lihat. Tamu bergaul. Mereka sandar inkubator. Mereka letak gelas anggur di meja sensitif getar. Mereka tertawa dan danso, gerakan adu udara, angkat debu mikroskopik dan dorong sistem ventilasi ke titik patah. Lalu vape tiba. Namanya Aryo Sterling. Dia 60 tahun, rambut perak dan moto yang seolah lihat dokumen rahasia yang akan menakutkan orang biasa. Dia bukan influencer. Dia di Dewan Direktur Defense Lockheed Corp, salah satu kontraktor militer terbesar dunia. Dia donor besar partai politik yang ayah saya putuskan ingin kesan. Kehadirannya cukup abad untuk keluarga saya. Rino entah bagaimana dapat undangan lewat koneksi Aryo, dan penerimaannya mahkota tamu. Aryo Sterling masuk lab dia pandang sekeliling, angguk apresiatif arsitektur. Dia ambil gelas whisky dari bar meja persiapan sampel soyo. Dia sandar dinding tepat sebelah pelang kuning yang ayah lepas. Dia minum. Dia pria yang tahu fasilitas aman seperti opo. Dia tahu suara HEPA filter. Dia tahu warna kaca balistik spesifik. Saat pandang sekeliling, alisnya kerut sedikit. Dia ketuk casing logam inkubator di sisinya. Dia pandang pipa saluran berat di langit-langit. Dia mulai sadar ini bukan greenhouse. Dia mulai sadar estetika familiar coro yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan dan segalanya dengan spesifikasi Departemen Pertahanan. Tapi musik mulai, pengantin datang. Momen sadar tersapu gelombang biola. Aryo Sterling berbalik tonton pintu masuk, punggung sandar unit berisi 3 miliar koloni bakteri eksperimen yang sekarang bangun karena suhu ruangan naik 5 derajat. Panggung siap. Pemain di tempat. Siaran langsung ke 30.000 penonton dan naik.
Dan udara di ruangan mulai berubah. Berat. Manis. Mimpi buruk resmi mulai. Lagu yang Rino pilih untuk masuk adalah Atlas oleh Etta James. Soyo tahu karena Soyo lihat rekaman. Soyo lihat lambat. Soyo lihat dengan suara, tanpa suara, dan dengan komentar jaksa pemerintah di atasnya. Soyo lihat momen pintu ekor berat, yang sebenarnya fasad palsu tempel atas pintu bojo anti ledak, terbuka. Rino kelihatan bercahaya. Itu kebenaran objektif. Dia pakai gaun 120 juta, potong mermaid strapless yang butuh napas dangkal terukur. Dia langkah ke runner putih yang digelar atas lantai beton tertutup. Pencahayaan amber yang krurike balok struktural cipta, glow emas ether di segalanya. Bagi 50.000 orang yang tonton siaran langsung, kelihatan mimpi. Hitungan penonton melambung. Algoritma ambil stream, tak lucuri wedding, secret location, industrial jet. Orang tune in dari Jakarta, London, Tokyo. Mereka komentar emoji hati dan api. Fenway ini gila. Satu user tulis. Soyo butuh ini untuk pernikahan Soyo, tulis yang lain. Di mono ini, kelihatan seperti pesawat luar angkasa dan taman punya bayi. Rino cek monitor sudut moto saat jalan. Soyo lihat miring kepala sedikit. Dia lihat angka naik. 40.000, 50.000, 60.000. Dia menang. Dia ubah lap Soyo jadi momen viral yang selalu dia janjikan diri. Tapi di dalam dinding kaca, kimia ruangan sudah berbalik melawan mereka. Masalahnya soal volume dan perpindahan. Lab dirancang siklus udara untuk 4 orang dan biomasa tanaman spesifik. Sekarang isi 150 manusia gugup bersemangat bernapas. Mereka tutup pintu utama jaga VP intim dan cegah angin musim hujan acak rambut. Tirai beludru berat yang celoe draper atas grill logam jelek sebenarnya sesakkan katup intake utama. Sistem udara jerit diam, coba tarik oksigen lewat dinding kain. Tidak bisa, jadi udara berhenti gerak. Level karbon dioksida mulai tarik di lantai, lalu naik. Panas dari lampu teater yang diklaim ke sensor deteksi anomali termal mulai panggang lapisan atas ruangan. Dan di dalam inkubator, enzim bangun. Mereka dirancang pecah polimer. Dirancang makan plastik. Bukan patogen. Bukan virus. Tapi saat dipanaskan dan stres, mereka lepas produk samping, senyawa gas. Bukan mematikan dosis kecil, tapi di ruang tertutup tanpa ventilasi. Itu iritan. Tanda pertama gatal. Mulai baris belakang. Sepupu pihak ayah angkat tangan garuk leher. Lalu tarik kerah. Gerakan kecil, tidak alarm kamera. Lalu ibu pengantin kipas diri dengan program. Dia condong ke suami bisik. Soyo bisa boco bibir cukup tahu, katanya. Panas sekali di sini. Soyo pusing. Suaminya tidak jawab karena gosok moto. Kontak lens Soyo kering, gumam. Saat Rino capai altar, yang posisi tepat di bawah kubah kaca tak berventilasi, suhu ruangan melonjak ke 29 derajat. Hakim lokal yang berhutang budi podo ayah mulai bicara. Kita berkumpul hari ini. Suaranya tebal. Dia bersihkan tenggorokan. Bersihkan lagi di siaran langsung. Komentar mulai bergeser. Kenapa semua berkeringat banyak? Cahaya aneh. Kamera meleleh. Lihat pria baris 2. Kelihatan mau muntah. Iritan di udara tak kasat mata. Tidak berbau. Atau mungkin bau samar ozon, yang tamu mungkin salah anggap aroma mesin kabut mahal jites tadi, tapi itu mengendap di kulit. Masuk paru. Cipta sensasi panas menusuk intens, rasa seperti 1000 sweater wol tak kasat moto ditekan ke daging. Bayi mulai menangis. Tangis tajam ropek pidato hakim. Ibu coba tenang anak,
goyang di pinggul, tapi bayi gelisah, gosok wajah kecil ke bahu. Hst, Ibu desis dari baris depan. Kamera. Tapi kamera rekam hal lain sekarang. Rekam distorsi. Panas ruangan buat udara berkilau, cipta efek fatamorgana. Garis lurus balok bojo tampak bengkok. Wajah tamu memanjang, meleleh bagi orang di dalam. Disorientasi mulai. Karbon dioksida tinggi dan produk samping enzim campuran kuat. Saya tidak enak, pengantin Arya Koto. Dia goyang kaki. Pandang Rino. Rin, lantai bergerak. Rino tertawa, cerita berlanjut dengan detail kekacauan, kabut enzim, tamu panik, siaran viral, kedatangan polisi dan tim print, penangkapan keluarga, investigasi, bukti email dan teks, tuntutan Celas Adtion, kebangkrutan keluarga, reputasi hancur, dan akhirnya Desinta pindah ke Institut Riset baru di Bandung, pasang pelang baru hanya personel berwenang, dan mulai hidup baru tanpa beban keluarga yang menghancurkan segalanya. Desinta Pratiwi akhirnya bebas. Lab baru di Bandung miliknya sepenuhnya. Pintu bojo berat klik di belakangnya. Udara steril, ozon, dan permukaan bersih. Meja stainless mengkilap. Inkubator berdengung tunggu sampel baru. Kesunyian mutlak. Bukan Fenway. Bukan latar. Miliknya. Dia tarik napas dalam, isi paru dengan udara tersaring kehidupan yang akhirnya miliknya. Dia siap kerja.